Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yesi Arianti dengan NIM F1C321027. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan persamaan Schrödinger satu dimensi pada partikel bebas. Kita akan mencari solusi dari persamaan Schrödinger satu dimensi ini. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger adalah gelombang sebagai representasi elektron sebagai partikel. Dalam sistem mekanika kuantum, gerak partikel dalam suatu sistem berkaitan dengan gerak partikel yang lain yang bersifat kompleks, sehingga persamaan Schrödinger akan menggambarkan bagaimana pergerakan suatu partikel, khususnya partikel elektron, serta kemungkinan keberadaan partikelnya. Tetapi, persamaan Schrödinger tidak menentukan posisi partikel, melainkan memberikan kemungkinan bahwa partikel akan ditemukan di sekitar posisi tertentu. Dalam mekanika kuantum, persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika di mana efek kuantum, seperti dualitas gelombang partikel, menjadi signifikan. Persamaan ini merupakan perumusan matematis untuk mempelajari sistem mekanika kuantum. Dengan menggunakan notasi grafik direct, definisi persamaan Schrödinger dapat kita lihat pada gambar di bawah pojok kiri ini, yaitu HT psi T sama dengan I H bar parsial per parsial T psi T. Kemudian pada bagian kanan ini terdapat beberapa persamaan Schrödinger yang telah saya tambahkan di sini. Yang pertama yaitu persamaan Schrödinger tergantung waktu, di mana persamaannya berupa I H bar parsial per parsial T, psi RT sama dengan H psi RT. Kemudian ada persamaan Schrödinger tergantung waktu partikel tunggal non-relativistik, di mana persamaannya berupa I H bar parsial per parsial T, psi RT sama dengan min H bar kuadrat per 2 mu 16 kuadrat ditambah VRT CRT. Kemudian ada persamaan Schrödinger tak tergantung waktu, di mana persamaannya berupa H psi sama dengan E psi. Kemudian ada persamaan Schrödinger tak tergantung waktu atau partikel tunggal non-relativistik, di mana persamaannya merupakan min H bar kuadrat per 2 mu 16 kuadrat plus VR psi R sama dengan E psi R. Kemudian kita harus tahu juga apa itu partikel bebas. Nah, dalam bahasan mekanika kuantum, elektron berperilaku sebagai gelombang yang sifat-sifatnya dapat dideskripsikan oleh fungsi gelombang, hasil solusi dari persamaan Schrödinger. Sedangkan solusi persamaan Schrödinger untuk sistem dua partikel merupakan perkalian dua buah fungsi gelombang masing-masing partikel. Model partikel bebas merupakan suatu pendekatan untuk mendapatkan solusi persamaan Schrödinger untuk dua partikel dengan mengabaikan interaksi keduanya. Kemudian, dengan mengetahui fungsi gelombangnya, maka dapat ditentukan energi atom heliumnya. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih jauh ke partikel bebas, di sini terdapat persamaan umum Schrödinger, yaitu I H bar parsial per parsial T psi RT sama dengan min H bar kuadrat per 2N 16 kuadrat psi RT tambah VR psi RT. Untuk satu dimensi, maka persamaan Schrödinger-nya akan menjadi seperti berikut ini, yaitu I H bar parsial per parsial T psi XT sama dengan min H bar kuadrat per 2N parsial kuadrat per parsial X kuadrat psi XT tambah Vx psi XT. Solusinya yaitu psi XT sama dengan psi XE pangkat min IE T per H bar. Nah, solusi ini merupakan untuk sistem yang berada pada tingkat energi yang stasioner. Persamaan Schrödinger
Meskipun solusi persamaan Schrödinger bergantung pada posisi dan waktu, nah posisinya itu yaitu pada bagian kiri ini, dan waktunya pada bagian, posisinya berada pada bagian kiri ini, dan waktunya berada pada bagian kanan ini. Ternyata solusi untuk waktunya sudah kita ketahui. Jadi, untuk tingkat energi yang kita butuhkan selanjutnya yaitu mencari bagaimana bentuk fungsi gelombang sebuah fungsi posisinya atau psi x-nya. Jadi kita akan mencari nilai psi x-nya di sini. Untuk itu, kita akan menggunakan persamaan Schrödinger bebas waktu. Nah, persamaan Schrödinger bebas waktu ini yaitu H psi sama dengan E psi, di mana min H bar kuadrat per 2M parsial kuadrat per parsial X kuadrat psi X tambah Px psi X sama dengan E psi X. Untuk mencari ini, maka kita akan menggunakan persamaan Schrödinger bebas waktu sebelumnya. Persamaan Schrödinger bebas waktu inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan fungsi gelombangnya sebagai fungsi posisinya. Kita akan mulai membahas mengenai partikel bebas. Partikel bebas adalah sebuah partikel yang berada dalam suatu ruang yang bergerak, kemudian berada dalam suatu potensial yang konstan atau V sama dengan 0. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini terdapat lingkaran yang di dalamnya ada sebuah titik. Kita ibaratkan titik ini merupakan sebuah partikel. Nah, partikel inilah yang akan bergerak ke sana kemari, namun dengan potensial yang konstan. Mengapa kita mengambil potensial konstan? Artinya, koordinat manapun nilai potensialnya tetap. Tidak ada perubahan. Untuk lebih memudahkannya, maka kita analisis partikel bebas ini kita gunakan atau kita misalkan dengan nilai V sama dengan 0. Karena dia konstan, maka boleh bernilai berapapun. Sehingga untuk memudahkan analisisnya, kita ambil saja potensialnya 0. Nanti solusinya tidak akan ada pengaruh jika kita ambil potensialnya berapapun. Solusi ini merupakan nilai psi tadi yang akan kita cari. Dalam ruang satu dimensi terkait partikel bebas untuk potensial konstan, maka kita dapatkan persamaan Schrödinger Hamiltoniannya, yaitu H sama dengan T sama dengan min H bar kuadrat per 2M D kuadrat per DX kuadrat. Kalau persamaan Schrödinger-nya, maka akan menjadi H psi X sama dengan E psi X, di mana H psi X sama dengan min H bar kuadrat per 2M D kuadrat per DX psi X sama dengan E psi X. Dari persamaan Schrödinger ini, maka kita akan menyelesaikannya, yaitu kita dapat memindahkan ruas. Min H bar kuadrat per 2M ini kita pindah ruas, maka mereka akan terbalik ya, dari penyebut menjadi pembilang dan dari pembilang menjadi penyebut. Istilah matematikanya seperti itu. Jadi nilai H psi X sama dengan E psi X, dan kemudian min H bar kuadrat per 2M D kuadrat per DX kuadrat psi X sama dengan E psi X. Kemudian di bawahnya kita pindah ruas menjadi D kuadrat DX per DX kuadrat psi X sama dengan 2ME per H bar kuadrat psi X. Dan persamaannya dapat kita ubah menjadi di bawah ini, yaitu D kuadrat DX kuadrat psi X ditambah 2ME per H bar kuadrat psi X sama dengan 0. Atau kita ubah menjadi ke dalam bentuk yang lebih familiar, yaitu D kuadrat per DX kuadrat psi X ditambah K kuadrat psi X sama dengan 0, di mana K adalah akar 2ME per H bar kuadrat.
Dari penyelesaian di atas, kita menemukan persamaan diferensial orde 2 dengan satu variabel. Mana persamaan diferensial tersebut? Yaitu di bawah ini, kita lihat gambar pojok kiri bawah, terdapat persamaan diferensial orde 2 dengan satu variabel, yaitu b kuadrat per dx kuadrat psi x ditambah k kuadrat psi x sama dengan 0. Nah, jika kita menemukan bentuk persamaan diferensial orde 2 dalam bentuk seperti ini, maka persamaan ini memiliki solusi berupa psi x kuadrat psi x sama dengan AE pangkat IKX ditambah BE pangkat min IKX, di mana sebelumnya kita kembali pada solusi ini, yaitu jika ingin membuktikan kenapa ini adalah solusinya, maka kita masukkan saja nilai psi x-nya ke persamaan sebelumnya atau persamaan diferensial orde 2-nya. Kita masukkan nilai psi x-nya ke persamaan tersebut, dan jika hasilnya adalah 0, maka solusi ini memenuhi persamaan diferensial tersebut. Dapat kita ketahui bahwa suatu fungsi yang dipilih sebagai solusi, maka cara membuktikannya adalah dengan mengembalikan ke persamaan diferensial itu. Jika memenuhi, maka solusi tersebut benar. Solusi ini memiliki dua bagian. Ada yang memiliki pangkat positif dan ada yang memiliki pangkat negatif. Dapat kita lihat pada gambar pojok kanan atas, nilai psi x merupakan fungsi gelombangnya atau nilai yang akan kita cari. Kemudian, AE pangkat IKX ini merupakan suatu fungsi gelombang yang merambah ke arah sumbu X positif. Dapat kita asumsikan bahwa gelombangnya mengarah ke arah sumbu X positif atau ke kanan. Kemudian pada bagian sebelahnya yaitu BE min IKX, di mana ini merupakan suatu fungsi gelombang yang merambat ke arah sumbu X negatif, atau kita asumsikan bahwa gelombangnya mengarah ke sumbu X negatif. Karena kita sedang membahas partikel bebas, di mana nilai sekelilingnya adalah konstan atau V0, maka gerak gelombangnya tidak mengalami perubahan. Karena tidak ada nilai potensial yang akan mengubah gerakannya, sehingga kita pilih gelombangnya ke kanan, maka akan ke kanan terus. Begitupun sebaliknya, jika gelombangnya ke kiri, maka akan ke kiri terus. Agar lebih sederhana, kita anggap partikel bergerak ke sumbu X positif atau ke kanan. Dapat kita lihat pada solusi di samping ini, yaitu psi x sama dengan AE IKX. Kenapa kita hanya menggunakan AE IKX? Karena nilai BE pangkat minus IKX ini merupakan fungsi gelombang yang tidak benar karena B-nya bernilai 0. Jadi, maka nilai psi xt sama dengan AE pangkat IKX E min IXT per habar. Kemudian psi xt sama dengan AE pangkat I dalam kurung KX minus E per habar T. Kemudian psi xt sama dengan AE pangkat I KX dikurang omega T, di mana nilai omega merupakan E per habar. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa solusi persamaan Schrödinger satu dimensi untuk partikel bebas yaitu psi xt sama dengan AE pangkat I dalam kurung KX dikurang omega T, di mana nilai omega merupakan E per habar. Poinnya adalah dalam mencari solusi persamaan Schrödinger, kita lihat kasusnya. Seperti apa, kemudian mencari bentuk fungsi gelombang atau psinya seperti apa. Untuk kasus di atas, karena E bernilai stasioner,
maka solusi waktunya sudah ada. Jadi yang kita cari adalah solusi ruangnya, sehingga menggunakan persamaan Schrödinger bebas waktu. Ini merupakan daftar pusaka di mana saya mencari sumber-sumber dalam pengerjaan tugas ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun dalam pengerjaan tugas ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.